Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang kepada Pak Firmanul Caturwibowo selaku dosen mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dan teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Safira Fatimah Zahra, yang kedua ada Salsabila Sania Balkis, yang ketiga ada saya sendiri, Stefani Karolina, selaku moderator dari kelompok 3, dan yang terakhir ada Sania Kasana. Sebelumnya, kami akan mempresentasikan praktikum percobaan pertama bioakustik dengan tujuan praktikumnya menjelaskan tentang apa itu bioakustik, frekuensi dan amplitudo. Yang kedua, mengetahui hubungan tekanan dengan sumber bunyi. Yang ketiga, mengetahui hubungan jarak dengan sumber bunyi. Yang keempat, mengetahui pengaruh gelombang suara dan sudut dengan frekuensi dan amplitudo tertentu. Dari percobaan praktikum yang pertama yaitu bioakustik, ada dua. Yang pertama ada pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap perbedaan gelombang bunyi yang dihasilkan. Untuk percobaan pertama bioakustik ini, teman-teman dari kelompok 3 dipersilakan. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Yang pertama, kita akan mencoba pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap perbedaan gelombang bunyi yang dihasilkan. Yang pertama, kita posisikan frekuensi berada di 600. Dan untuk amplitudo kita posisikan di paling maksimal. Dan kita taruh waktu. Dan ada osiloskop. Lalu kita nyalakan hijau dan kita nyalakan. Stop, dan kita ukur panjang gelombang dari puncak gelombang dari satu ke puncak gelombang yang lain. Dan kita bisa tahu itu hasilnya geser lagi. Hasilnya 99,5 cm. Dan yang kedua, kita posisikan frekuensi sama 600 dan amplitudonya sedang. Kita geser dulu meterannya. Hijaunya dinyalain. Oke. Dan stop. Kita ukur lagi. Dan kita dapat 95,2 cm. Selanjutnya, dan dihasilkan tidak ada gelombang yang dihasilkan. Dan yang kedua ada frekuensi 500. Untuk amplitudo posisikan di paling max. Reset. Nyalakan lagi. Oke. Stop.
Lalu kita ukur. Kita dihasilkan itu ada 104,8 cm. Yang kedua, kita posisikan amplitudo di sedang. Dan untuk frekuensi masih sama 500. Stop. Kita ukur lagi. Dihasilkan 98,4 cm. Dan kita posisikan amplitudo di minimal. Kita nyalakan. Reset nyalakan. Sama seperti yang tadi, tidak ada gelombang yang dihasilkan. Selanjutnya dengan frekuensi 300 dan amplitudonya dimaksimal. Lalu kita mulai. Setelah itu kita ukur dari ujung. Didapat panjang gelombangnya 118,9 cm. Kemudian dengan frekuensi yang sama, 300 dengan amplitudo sedang. Lalu kita ukur lagi. Didapat panjang gelombangnya 122,0 cm. Setelah itu dengan frekuensi yang sama, tetapi amplitudo minimal. Lalu kita mulai lagi. Dan di amplitudo minimal tidak terdapat gelombang. Baik, untuk percobaan bioakustik yang pertama sudah dilakukan. Selanjutnya akan ada percobaan kedua dari bioakustik, yaitu percobaan gelombang suara yang dihasilkan ketika ada dua sumber bunyi berdekatan. Untuk kelompok 3 dipersilakan. Yang pertama, yang frekuensi 1000 dengan amplitudo maksimal. Baik, kita masukkan waktu. Dengan posisi orang di sebelah di kiri, yaitu di bawah.
Kemudian kita ukur. Didapat panjang gelombangnya 85,5 cm. Lalu turunkan amplitudo ke sedang. Didapat panjang gelombangnya 89,7 cm. Lalu masih frekuensi yang sama, tetapi amplitudonya minimal. Dan dengan amplitudo minimal tidak terdapat gelombang. Baik, izin melanjutkan. Untuk percobaan kedua, yaitu dengan frekuensi 500 dan di amplitudo maksimal, dan posisi orangnya berada di kanan, yang berada di atas. Baik, nyalakan sumber suara terlebih dahulu. Ya, stop. Maka selanjutnya diukur antara gelombang puncak 1 dan gelombang puncak berikutnya. Didapatkan dengan panjang amplitudo 116,8 cm. Selanjutnya sama dengan frekuensi 500 dan amplitudo di sedang stop. Selanjutnya diukur jaraknya kembali. Dan didapatkan sepanjang 114,4 cm. Selanjutnya, di frekuensi yang sama dan amplitudo minimum, stop. Nah, di amplitudo minimum ini tidak dideteksi ada berapa banyak amplitudo ya. Oke, selanjutnya untuk percobaan ketiga itu frekuensi di 250 dan di amplitudo maksimal dan posisi
Ya, selanjutnya diukur dan mendapatkan 136,0 cm. Selanjutnya sama di frekuensi 250 dan di amplitudo sedang. Dan posisi orang juga masih berada di tengah. Ya, stop. Selanjutnya diukur dan mendapatkan hasil sepanjang 126,3 cm. Dan untuk yang terakhir itu di frekuensi yang sama, namun di amplitudo minimum dan posisi orang berada di tengah. Ya, stop. Nah, pada posisi pada amplitudo minimum ini tidak menghasilkan gelombang ya, teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk percobaan pertama, bioakustik dengan ada 2 percobaan sudah dilakukan. Selanjutnya ada percobaan kedua yaitu biomekanik. Biomekanik sendiri memiliki Baik, untuk percobaan pertama sudah dilakukan dengan ada 2 data yang diberikan. Selanjutnya ada percobaan kedua yaitu biomekanik. Biomekanik sendiri memiliki tujuan percobaan yaitu ada membuktikan hukum Hooke. Yang kedua menentukan hubungan antar gaya yang merenggangkan pegas dan pertambahan panjang. Yang ketiga mencari konstanta pegas. Selanjutnya untuk yang pertama konstanta pegasnya berada di angka 100. Untuk gaya yang dikenakan ada di minus 83. Baik, maka akan muncul pertambahan panjang pada pegas adalah 0,830 meter. Selanjutnya ada percobaan kedua dengan konstanta pegasnya berada di 120 dan gaya yang dikenakannya minus 50. Maka akan muncul pertambahan panjang pada pegas 0,417 meter. Selanjutnya ada konstanta pegas 130 dengan gaya yang dikenakan minus 30. Baik, maka akan muncul pertambahan pegas panjang pegas 0,231 meter. Selanjutnya ada konstanta pegas 150 dan gaya yang dikenakan minus 25. Maka pertambahan panjang pada pegas 0,167 meter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan yang kelima, kita posisikan konstanta pegasnya 170.
Dan gaya yang dikenakan minus 20 Newton. Kita bisa lihat pertambahan panjang pada pegas 0,118 meter. Dan berikutnya nomor 6, konstanta pegas kita tempatkan 200. Dan gaya yang dikenakan adalah 8 Newton. Dan kita bisa lihat pertambahan panjang pada pegas itu 0,040 meter. Oke, selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Selanjutnya, yang ketujuh, dengan konstanta pegas di angka 210 dengan gaya yang dikenakan yaitu 22 Newton. Maka pertambahan panjang pada pegas yang didapat yaitu 0,105 meter. Selanjutnya yang ke-8, dengan konstanta pegas angka 230 dengan gaya yang dikenakan yaitu sebesar 30 Newton. Dan pertambahan panjang pada pegas yang didapat yaitu 0,130 meter. Selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Baik, izin melanjutkan. Untuk yang selanjutnya, konstanta pegasnya itu berada di 240 Newton per meter, dan gaya yang dikenakan adalah 50 Newton, akan menghasilkan pertambahan panjang pegas sebesar 0,208 meter. Untuk yang terakhir, konstanta pegasnya 250 Newton per meter, dan gaya yang dikenakan 58 Newton, maka pertambahan panjang pegas itu 0,232 meter. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan percobaan biomedik akustik dan maupun biomekanik. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video ini atas pemaparan percobaan dari kelompok 3. Sekian percobaan dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.